Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatun Zulfi Rofiko. Jadi pada video kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Tasawuf Modern. Kalian pasti bertanya-tanya atau penasaran bagaimana sih tasawuf modern itu, atau siapa penulisnya, bagaimana bukunya, dan masih banyak lagi. Nah, jadi ini buku Tasawuf Modern. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Hamka. Kemudian diterbitkan oleh Republika. Buku ini memiliki 377 halaman. Kemudian ini merupakan buku cetakan yang ke-10, diterbitkan pada tahun 2018, dan untuk cetakan yang pertama diterbitkan pada tahun 2015. Nah, untuk di bagian cover depan terdapat foto penulis, yaitu Profesor Dr. Hamka. Kemudian di bagian samping terdapat nama penulis. Nah, ini Profesor Dr. Hamka. Kemudian tertulis judulnya, yaitu Tasawuf Modern. Nah, dan di bagian belakang terdapat sekilas biografi dari Buya Hamka, dan ini sekilas dari isi bukunya. Nah, di dalam buku tersebut, sebelum beliau membahas mengenai tasawuf modern, beliau sedikit memaparkan tentang biografinya dan menceritakan bagaimana asal-usulnya, kemudian riwayat pendidikannya, dan menulis juga karya-karyanya yang pernah beliau ciptakan pada masa itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sedikit biografi dari penulis, yaitu Profesor Dr. Hamka. Jadi, Profesor Dr. Hamka itu memiliki nama asli Abdul Malik Karim Amrullah, yang lahir pada 17 Februari tahun 1908. Ayahnya yang biasa dipanggil Haji Rasul merupakan pembawa paham-paham pembaharuan Islam di Minangkabau. Riwayat dari pendidikan dari Profesor Dr. Hamka sendiri yaitu dimulai pada usia 7 tahun. Pertama kali beliau sekolah di desa, yaitu di daerah Padang Panjang. Beliau lebih banyak mempelajari ilmu-ilmu agama. Kemudian pada tahun 1924 beliau pergi ke Jogja, atau bisa dikatakan menetap di sana, bertujuan untuk mempelajari pergerakan-pergerakan Islam. Salah satu guru beliau dalam mempelajari pergerakan Islam tersebut yaitu Hos Cokro Aminoto. Nah, di tahun 1935 beliau kembali lagi ke Padang Panjang dan memulai untuk menjadi penulis. Dari situ beliau mulai banyak menerbitkan karya-karya seperti surat kabar, buku, dan lain-lain. Kemudian pada tahun 1959 beliau mendapat gelar Dr. Honoris Causa dari Majelis Tinggi Universitas Al-Azhar Kairo. Gelar ini didapat Profesor Dr. Hamka karena menghargai jasa-jasanya dalam penyiaran Islam dengan bahasa Indonesia yang indah. Tasawuf modern ini merupakan salah satu karya dari Buya Hamka yang memuat kehidupan rohani manusia dilihat dari sisi tasawuf. Buku ini membahas tentang kebahagiaan manusia dan pengaruhnya dalam kehidupan, baik bagi kesehatan fisik maupun bagi kesehatan rohani. Nah, kalian pasti penasaran mengenai apa sih pengertian tasawuf itu? Kok dari tadi tasawuf nggak ada pengertiannya? Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan pengertian dari tasawuf itu sendiri. Jadi, tasawuf yaitu membersihkan jiwa, mendidik, mempertinggi derajat budi, menekankan segala kelobaan dan kerakusan, memerangi syahwat yang lebih dari keperluan untuk kesejahteraan diri. Atau bisa juga dikatakan bahwa tasawuf itu merupakan jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah.
Dalam bukunya, Hamka banyak mendefinisikan arti kebahagiaan menurut pendapat para ahli filsuf dan sufi. Namun, pada akhirnya, Buya Hamka memiliki pendapat sendiri bahwa segala sesuatu di dalam alam ini, baik dan buruknya, bukanlah pada zat suatu itu, tetapi pada penghargaan kehendak kita atasnya menurut tinggi rendahnya akal kita. Apa gunanya pena emas bagi orang yang tidak pandai menulis? Apa harganya Al-Quran bagi seorang ateis? Dan apa arti berlian bagi orang gila? Sebab itulah kita manusia disuruh membersihkan akal budi supaya dengan itu kita dapat mencapai bahagia yang sejati. Selanjutnya, Buya Hamka juga menjelaskan mengenai tidak keefektifan akal tanpa adanya irodah atau bisa disebut juga dengan kemauan dalam mencapai kebahagiaan. Apakah guna akal yang tinggi tapi tidak memiliki kemauan untuk bisa mencapai kebahagiaan, seperti pernyataan yang berbunyi bertambah tinggi irodah, bertambah dekat pula bahagia. Kemudian bertambah lembik irodah, bertambah jauh bahagia. Kemudian Hamka melanjutkan mengenai pembahasan tentang dari apakah tersusun anasir bahagia. Dalam hal ini, Buya Hamka lebih menitik beratkan kepada pendapat Imam Al-Ghazali. Yang pertama yaitu bahagia akhirat, kemudian keutamaan akal budi, yang ketiga keutamaan pada tubuh, yang keempat keutamaan dari luar badan, yang kelima yaitu keutamaan yang datang lantaran taufik dan bimbingan Allah. Pada tulisan selanjutnya, Hamka menjelaskan mengenai urgensi agama dalam kehidupan, dan memang sangat tidak bisa kebahagiaan itu dicapai tanpa agama, dikarenakan agama memiliki 3 sifat yang selalu menjaga dan mengarahkan seseorang kepada kebaikan. Sifat tersebut yaitu meliputi malu, kemudian amanat atau dapat dipercaya, dan yang ketiga yaitu sidik atau benar. Kemudian penjelasannya melanjutkan mengenai keutamaan otak dan keutamaan budi, yang mana keutamaan otak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, atau bisa dikatakan membedakan antara jalan yang mulia dan jalan yang hina. Kemudian keutamaan budi yaitu menghilangkan segala perangai-perangai yang buruk, adat istiadat yang rendah, yang oleh agama telah dijelaskan mana yang mesti dibuang dan mana yang mesti dipakai. Karena yang dapat mengalahkan manusia dalam mencapai keutamaannya sebagai manusia yaitu nafsu, dan juga letak keikhlasan manusia ketika berbuat. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab yang keempat, yaitu tentang kesehatan jiwa dan kesehatan badan. Untuk yang bab yang pertama tadi mengenai kebahagiaan, kemudian susunan dari bahagia, dan yang ketiga keutamaan otak dan budi. Untuk yang keempat ini mengenai kesehatan jiwa dan kesehatan badan. Beliau menjelaskan untuk kesehatan badan dan kesehatan jiwa harus seimbang keduanya. Di dalam bab tersebut juga Buya Hamka juga menjelaskan mengenai bagaimana nasihat untuk memelihara kesehatan jiwa dan badan, serta bagaimana juga untuk mengobati jiwa yang lemah yang terkena penyakit-penyakit. Dalam buku tersebut juga terdapat penjelasan mengenai urgensitas, kekayaan, serta pengarahan dalam mendapatkannya, dan juga pilihan prioritas dalam pemenuhan kebutuhan dengan kekayaan itu sendiri. Dalam bab tersebut Hamka juga menambahkan tentang qanaah. Qanaah yaitu menerima dengan rela apa yang ada, memohon kepada Tuhan tambahan yang pantas, dan berusaha menerima dengan sabar akan ketentuan Tuhan. Nah, dari qanaah tersebut umat terdahulu bisa mendapatkan kebahagiaan dengan tidak terjadi perbedaan sosial
antara kaya sangat, kaya biasa, miskin, dan benar-benar miskin. Terakhir, Hamka melengkapi syarat-syarat yang mesti dipenuhi, yaitu dengan tawakal, yaitu menyerahkan keputusan segala perkara, ikhtiar dan usaha kepada Tuhan semesta alam. Kemudian melanjutkan dengan penceritaan bagaimana sih kebahagiaan yang dirasakan oleh Rasulullah pada saat itu, dan juga tentang bagaimana penggunaan akal dalam menanggapi penciptaan alam, yang mana keindahan alam itu sendiri seharusnya bisa menjadi tanda-tanda bagi manusia untuk selalu bersyukur kepada Allah. Nah, setelah Buya Hamka puas menjelaskan mengenai bahagia dan cara-cara untuk mencapainya, Buya Hamka tidak lupa memberikan kontroversi dari bahagia itu sendiri. Buya Hamka merangkumnya dalam 3 perkara. Yang pertama yaitu pendapat akal yang salah, kemudian yang kedua yaitu rasa benci, dan yang ketiga yaitu mengundurkan diri. Dan pada akhirnya buku tasawuf modern ini ditutup beliau dengan bermunajat kepada Ilahi. Jadi dengan buku tasawuf modern ini, Buya Hamka mencoba mengubah paradigma masyarakat tentang tasawuf, yang biasanya tasawuf biasa identik dengan berpakaian lusuh, pasrah, mengasingkan diri, tidak beristri, bahkan sampai ada yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Sebenarnya Islam tidak seperti itu, atau bisa dikatakan Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Zuhud seperti itu bukanlah bawaan Islam. Semangat Islam adalah semangat berjuang, berkorban, bekerja, bukan semangat malas-malasan. Bahkan di dalam Al-Quran atau dalam hadis, Islam itu menyeru umatnya mencari rezeki dan mengambil kemuliaan, ketinggian dan keagungan, bukan bermalas-malasan dan hanya pasrah kepada Allah. Jadi tasawuf itu lebih kepada membersihkan jiwa, mendidik, mempertinggi derajat budi, menekan segala kelobaan dan kerakusan, dan yang paling terbesar adalah memerangi syahwat demi ketenangan jiwa. Nah, jadi tasawuf itu seperti yang saya jelaskan di awal-awal, yaitu upaya kita atau jalan untuk kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan seperti yang kayak pakaian lusuh, kemudian berpasrah kepada Allah, tidak mencari rezeki. Jadi tasawuf itu bukan seperti itu. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Hamka. Kelebihan dari buku itu yaitu Buya Hamka banyak memberi contoh dan hikmah dari susunan kalimatnya yang beliau tulis, membuat pembaca selalu penasaran. Ditambah lagi dari judulnya, yaitu tasawuf modern, membuat pembaca terpancing untuk mengetahui isinya. Di sisi lain, yaitu Hamka menjelaskan mengenai tasawuf dari kaca modern, di mana dalam hal ini dapat membuka pikiran pembaca bahwa tasawuf itu tidak kaku. Maksudnya yaitu tidak seperti yang kebanyakan orang pikir, jika tasawuf itu hanya berpasrah kepada Tuhan, sulit bergaul dengan orang lain, atau orangnya yang berpegang dengan tasawuf itu tidak bisa terbuka dengan orang lain. Nah, kekurangan dalam buku ini yaitu terdapat dalam penggunaan bahasanya. Di sini penulis banyak menggunakan bahasa asing yang sulit dipahami oleh pembaca yang biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Apabila terdapat kalimat yang ada bahasa asingnya, maka pembaca sulit memahami atau menangkap apa isi dari buku tersebut. Contoh bahasa asing yang terdapat dalam buku ini yaitu loba, kupandasun, rama-rama, abuk, upas, tukang kabar, dan masih banyak yang lainnya.
Nah, untuk kalian yang penasaran dengan buku ini, langsung saja dibaca karena buku ini sangat bermanfaat bagi kehidupan, karena di dalamnya banyak terdapat hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian video ini saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.